Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyi wa alihi at-tahirin wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita semua pada hari ini masih diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dapat bersama-sama melaksanakan puasa di hari yang ke-10 ini, tentunya masih dalam keadaan sukacita dan semangat. Seperti biasa melanjutkan pengajian setiap sore menjelang buka puasa, bahwa setelah kita kemarin membahas tentang toleransi bagi ibu hamil dan ibu menyusui yang diperbolehkan untuk tidak melaksanakan puasa dengan berbagai konsekuensi yang telah ditentukan. Nah, kemudian agama juga memberikan keringanan atau toleransi bagi orang-orang yang sakit dan dalam perjalanan bila mana tidak mampu atau tidak kuat untuk melaksanakan puasa, maka ada keringanan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maridu wal musafiru safran thawilan yuftirani wa yaqdiyani. Bagi orang sakit yang sakitnya ini anggaplah parah, sakitnya sudah kronis, kemudian bagi orang yang dalam perjalanan yang jarak tempuhnya jauh, perjalanannya ini adalah perjalanan yang mubah, perjalanan yang diperbolehkan oleh agama. Artinya bukan perjalanan dalam rangka maksiat, bukan perjalanan dalam rangka untuk melakukan perbuatan dosa, ya, perjalanan jauh yang tujuannya bukan untuk melakukan perbuatan dosa, ya, perjalanan yang mubah. Inta dorloron bisawmi, yang bila mana orang yang dalam perjalanan jauh, perjalanannya yang mubah, kemudian orang yang sakit, yang dengan berpuasa justru misalkan akan memberikan dampak negatif, akan membahayakan diri, bahkan akan membahayakan nyawanya, maka yuftirani, boleh untuk tidak melakukan puasa, boleh untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Wayaqdiyani, tetapi ada konsekuensi. Wayaqdiyani, konsekuensinya adalah mengqadha puasanya. Nah, jadi boleh tidak puasa, tapi nanti setelah lewat Ramadan harus mengganti puasanya. Walil maridi in kana maraduhu mutbiqan tarakan niyyah minal lail. Bagi orang yang sakit, jika sakitnya ini parah, sakitnya terus menerus, ya, tidak ada sela agak mendingan, ya, jadi sakit aja terus, berbaring terus, sakit terus menerus secara kontinu mengalami sakit, bahkan sebelum Ramadan misalkan sudah sakit, masuk Ramadan sakitnya masih berkelanjutan, maka bagi orang yang dengan ketentuan sakit seperti tadi, boleh untuk tidak melakukan niat di malam hari bulan Ramadan. Artinya tidak niat puasa boleh, tidak puasanya boleh, dan tidak niat puasanya juga boleh, ya. Itu bagi orang yang sakit parah, yang sakitnya secara terus menerus. Tapi tidak dengan ketentuan orang yang sakitnya ini kadang-kadang di satu waktu sakit, di satu waktu yang lain tidak sakit. Demam tinggi, misalkan satu waktu demam tinggi, kemudian di lain waktu sehat lagi.
Nah, bagi orang yang seperti ini, satu waktu sakit, satu waktu tidak, maka ini tetap diwajibkan untuk berniat pada malam hari untuk niat melaksanakan puasa. Lalu bagaimana dengan misalkan setelah kita niat, ternyata malamnya sudah niat, besok kita mau puasa nih, ternyata besok sakit kita, parah, ya, parah. Ini perkiraan secara fisik kita udah nggak kuat lagi untuk melaksanakan puasa. Demam tinggi misalkan, atau karena penyakit yang lain, yang secara fisik kita pastikan ini, oh nggak bakal bisa ini. Kalau puasa udah lemah betul, maka boleh untuk berbuka, boleh untuk membatalkan puasanya di tengah-tengah kita melaksanakan puasa. Kalau sakitnya parah, ya. Jadi bagi orang yang sakit atau orang yang dalam perjalanan, kesimpulannya boleh untuk tidak berpuasa. Ya, boleh untuk tidak berpuasa dengan ketentuan nanti setelah Ramadan harus mengqadha puasa yang ditinggalkan sebanyak yang ditinggalkannya. Kalau perjalanan jauh berapa hari, misalkan 1 hari, 2 hari, karena jarak tempuh yang jauh misalkan, maka diganti sebanyak yang ditinggalkan. Ya, begitu juga dengan orang yang sakit. Sakit misalkan di bulan Ramadan, terus setelah Ramadan sembuh, ya, sakitnya misalkan 3 hari, 4 hari, 5 hari, nanti diqadha sebanyak yang ditinggalkannya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja pengajian kita sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.